Nemuin yakitori yang bener-bener hidden gems yang ada di Nagano Station. Rasanya enak, murah, dan lokasinya bener-bener strategis banget. Penasaran seperti apa? Ikutin terus perjalanan kita makan yakitori time with Besti. Untuk namanya sendiri itu adalah Torihide. Itu adalah yakitori spesialis. Lokasinya itu ada di dekat Nagano Station. Jadi kalau dari station itu kalian cuma perlu jalan kaki nggak nyampe 10 menit aja. Jadi benar strategis banget ya guys buat kalian yang lagi mengunjungi Nagano dan stay kalian dekat dengan Nagano Station. Nah, kalau kalian belum tahu Nagano itu apa, jadi Nagano itu adalah prefecture yang ada di tengah-tengahnya Jepang tuh. Jadi buat kalian yang suka-suka pegunungan, itu wajib banget ke Nagano. Nah, ini dia untuk lokasi yang ada di Google Maps-nya. Jadi kalian tinggal cari aja Torihide di sini. Nah, untuk bukanya sendiri itu malam aja ya guys. Dan dia tuh tutup setiap hari Minggu. Jadi diperhatikan ya guys, di sini ada jam untuk bukanya. Nah, untuk menu-menunya semua ada di sini, tapi just for information ini bahasa Jepang semua ya. Jadi benar-benar orang lokal doang yang makan. Nah, pasti enak, rasanya juga mantap dan juga harganya bersahabat. Nih, seperti inilah kurang lebih tampilan yang ada di Google. Nah, di sini seperti namanya memang menu favoritnya adalah sate ayam. Jadi di sini memang berbagai macam jenis-jenis ayam ada. Nah, ini tadi kita udah ngomongin semuanya. Jadi nanti buat kalian yang mau cari, kalian tinggal cari aja di Google Torihide Yakitori Restoran. Nah, seperti ini. Ini adalah Nagano Station dan lokasinya tuh yang di pin warna merah Torihide. Jadi benar-benar dekat banget ya guys. Nah, ini dia lokasinya. Jadi kalau kalian lihat di sini tulisannya Jepang ya guys. Jadi kalau kalian tuh di situ Nagano Station dan dia ada di dalam gang ini. Memang tempatnya rada terpencil ya. Karena ini memang hanya yang tahu-tahu aja nih makan di sini. Nah, waktu aku makan di sini itu memang yang makan itu hanya orang-orang lokal Jepang. Jadi yang pada pulang kerja gitu. Nah, udah gak sabar kan seperti apa? Nah, kita akan masuk. Nah, ini dia untuk menu-menunya ya guys. Jadi semua itu 120 yen atau sekitar ya mungkin sekitar 15 ribuan lah per pieces. Nah, nggak cuma 120 yen aja. Jadi di sini juga ada yang menu-menu seperti tebasaki. Itu harganya beda. Jadi kalian bisa lihat aja di sini. Nah, ini ada juga bahasa Inggrisnya ya, menunya tenang. Jadi mereka ternyata punya menu bahasa Inggris juga buat kita yang mau nyobain. Nah, untuk vibes-nya sendiri seperti ini ya guys. Jadi benar-benar counter seat. Jadi di sini tuh nggak ada table seat gitu. Jadi memang benar-benar langsung sama yang masak. Yang masak juga sudah senior ya guys. Jadi memang ahlinya di bidang perpanggangan daging. Nah, gitu. Di sini karena udah mau tutup, jadi memang nggak terlalu rame yang makan. Tapi biasanya itu katanya ngantri-ngantri nih guys. Nah, di sini tuh ada saus yang sediain, terus ada ichimi, itu adalah kayak bubuk cabai gitu. Nah, sebagai pembuka nanti kalian akan dikasih menu, ini namanya takosu. Jadi ini adalah gurita gitu yang dikasih suhu. Jadi rasanya tuh kayak asam-asam gitu. Jadi kayak acar gurita gitulah. Ini benar-benar enak dan dia tuh kenyal-kenyal gitu untuk rasanya. Nah, kemudian nggak cuma takosu aja nih. Jadi di sini juga dikasih salad sebagai pembuka. Jadi di sini dikasih kol yang dikasih bumbu kayak asam, sama juga sih bumbunya kayak asam-asam gitu. Nah, untuk menu yang kol itu memang sering banget ya muncul di izakaya Jepang gitu. Jadi ini kalau namanya itulah shio kyabetsu. Jadi shio itu adalah garam, kyabetsu itu adalah kol. Jadi biasanya memang orang Jepang biasa sebutnya shio kyabetsu. Dan ini rancanya kayak kol mentah dikasih sama garam gitu. Jadi memang rasanya kayak asin-asin gitu. Tapi aku suka sih, rasanya nggak terlalu kompleks gitu. Nah, habis ini kita akan pesen daging-dagingannya seperti apa reviewnya. Jangan lupa tonton sampai habis ya. Oke, kita cobain dari takosu. Jadi takosunya itu seperti yang aku info, itu rasanya kayak asam gitu ya guys. Jadi kayak campuran vinegar gitu sama gurita. Kalau gurita sendiri tuh kenyal-kenyal.
Nah di sini untuk suasananya sih nggak terlalu rame-rame gitu banget ya guys, jadi nggak kayak yang bisa kayak ribut tuh enggak. Jadi memang suasananya tuh tenang, terus orang-orang yang minum-minum di sini juga orang-orangnya nggak terlalu ya ribut-ribut gitulah, dan kebanyakan orang yang baru pulang kerja kayak gitu. Nah di sini ada 2 pintu masuk di kiri dan di kanan, jadi kalian bisa masuk dari kanan dan kiri di restoran ini. Nah restoran ini juga nggak terlalu gede ya guys, jadi memang cuma yang counter seat itu aja, mungkin sekitar nggak sampai 20 tempat duduk sih. Jadi buat kalian yang kesini better jangan di jam peak time gitu, yang jam 6 atau jam 7 itu kayak hindarin deh, karena biasanya rame banget di sini. Nah ini aku campurin takosu sama kyabetsunya. Nah untuk kyabetsunya sih aku seperti yang info itu memang enak sih, dan aku suka kan ada rasa crunchy-crunchy-nya dari kulnya ini sendiri. Karena emang Jepang kalau misalnya buat salad dari kul, biasanya tuh kulnya tuh nggak sampai kayak layu gitu, jadi memang masih ada tekstur crunchy krenyes gitu, itu yang membuat enak rasanya. Mantap rasanya tuh, jempolku udah keluar tuh. Nah lanjut, ini kita ke sukune. Jadi sukune itu apa? Jadi sukune itu adalah daging cincang ayam yang dibuat kayak bol gitu. Jadi ini kayak bakso ayam gitulah, tapi dia rasanya lebih meaty karena dia nggak terlalu banyak tepungnya. Nah ini juga ada sate-sate yang lain, itu ada sate kulit, terus ada sate yang dari ususnya ayam gitu. Jadi ini namanya yakitori. Nah yakitori itu apa? Yakitori itu yaki itu artinya dipanggang, dan tori itu artinya ayam. Jadi ayam panggang gitulah, alias sate ayam kalau bahasa Indonesianya. Nah, apa sih perbedaan yakitori sama sate ayam Indonesia? Itu di bumbunya. Kalau yakitori itu sendiri itu biasanya nggak terlalu bold gitu kayak kita itu pakai saus kacang, itu enggak. Jadi biasa dipilih antara tare atau shio. Nah ini aku pilih yang shio, itu warnanya putih. Itu adalah campuran dari garam gitu. Kalau yang tare itu biasa teksturnya rasanya lebih manis gitu. Nah ini kalau kalian yang mungkin mau tambahin tarenya tuh rada manis gitu. Jadi kalian tinggal cocol gitu aja. Nah pertama ini aku coba ususnya, jadi usus ayam. Rasanya sih kalau menurutku sendiri nggak terlalu ada rasa sionya tuh nggak terlalu terasa ya guys, jadi cuma rasa kenyal-kenyal itu aja. Nah ini sukune, jadi bola-bola bakso. Nah seperti ini tampilannya, kita dapat 3 buah. Nah, lumayan ukurannya juga gede ya guys. Rasanya sendiri itu kayak daging cincang, dan dia lebih rasanya manis karena memang kalau sukune ini dia campurannya tuh tare, jadi dia memang rasanya dominan manis seperti itu. Nah sebagai penutupnya aku pesan sup namanya motsuni. Jadi apakah ini? Ini adalah campuran dari usus ayam yang dibuat dengan sup, dan juga ada tofunya di sini. Jadi rasanya tuh kayak, kalau kalian tahu apa ya, dia tuh kayak kompleks gitu rasanya, jadi kayak miso, lebih ke rasa miso gitu sih kalau aku rasainnya. Jadi aku lumayan suka karena aku suka sesuatu yang kenyal-kenyal dan juga rasa yang sedikit bold, ini cocok banget. Nah buat kalian nih mungkin yang suka sate-satean yang nggak terlalu rasanya keras banget, nah aku rasa kalian cocok di Torihide ini. Tapi buat kalian yang lebih suka rasa yang sate ayam yang rasanya kompleks dan rasanya berasa banget, itu kayaknya kurang deh. Itu aja report kita hari ini. Buat kalian yang udah pernah kesini, jangan lupa tulis kolom komentar dan jangan lupa subscribe ya guys. Bye bestie, see you.